Halo halo, saya saat ini sedang berada di area rumah kabin JJ Jahra. Ini area rumah kabin. Belakang saya ada hamparan padi yang sebagian sudah dipanen, sebagian yang belum. Sebagian besar itu sudah menguning. Dan dalam kesempatan kali ini, biasanya pada saat sore hari seperti ini, saya jadi punya banyak pikiran atau ide. Kira-kira nanti mau lakukan apa. Dan saya ingat waktu itu saya ada menanam melon. Saya tertarik menanam melon, melihat di Facebook, kemudian di YouTube, kok kelihatannya menarik ya. Punya tanaman, usianya nggak terlalu lama, buahnya bagus, manis, dan punya nilai jual yang cukup bagus. Jadi akhirnya saya pelajari, saya coba menanam melon di tepian sawah, jadi di tanah langsung. Target saya nggak muluk-muluk. Waktu pertama yang penting tumbuh dulu. Kalau kita bicara bertahap, kalau dia tumbuh dulu aja, ya berarti satu step atau satu tahap itu selesai. Satu tahap itu berhasil. Setelah tumbuh, bisa nggak dia bisa tumbuh dengan subur? Ya, kalau dia udah tumbuh, apakah dia bisa berkembang dengan subur? Itu pemupukannya seperti apa? Kalau dia di tanah, nanti disiramnya seperti apa? Benihnya pakai benih apa? Jadi kalau sudah dilakukan seperti itu, tahap berikutnya pembungaan. Ya, kalau dia udah keluar bunga, polinasi atau perkawinan dari bunga jantan dengan bunga betinanya seperti apa. Nah, karena saya tanam di udara terbuka, jadi saya bisa menggunakan pembungaan atau polinasi secara alami, menggunakan bantuan misalkan kumbang atau lebah atau kupu-kupu. Kemudian ada ancaman lagi. Oh, ternyata ada masalah waktu itu ada ulat yang ganggu. Berarti saya mesti belajar gimana sih cara preventif ulat. Kalau udah kejadian harusnya tindakannya seperti apa. Dari situ kita jadi tahu, oh kekurangan kelebihannya seperti apa. Nah, belajar lebih jauh menanam melon, ya saya melihat sebagian besar yang menanam melon jenis premium, ya jenis-jenis yang secara nilai jual itu mahal, itu sebagian besar bukan di udara terbuka, melainkan di dalam greenhouse. Kenapa di greenhouse? Karena secara lingkungan itu dia tertata dan bisa diantisipasi tadi kayak ulat, kemudian kutu kebul, atau misalkan jenis-jenis serangga yang mengganggu lainnya, itu masih bisa diantisipasi. Tapi saya kebentur lagi masalah. Kalau saya membuat greenhouse, pasti biayanya juga kan nggak murah. Gitu. Kemudian areanya mana yang mesti saya pakai? Setelah pertimbangan beberapa hal, saya bilang bahwa oke lah, daripada saya nyesel setelah usia tua, aduh tahu gitu, saya coba tuh tanam melon di greenhouse. Dulu mah saya kebanyakan pertimbangan gitu. Jadi daripada saya sesali seperti itu, akhirnya saya putuskan oke lah, saya sepanjang secara biaya itu masuk akal, saya bisa ambil dari tabungan, saya coba ambil dari tabungan, kemudian biaya untuk membuat greenhouse. Greenhouse yang saya bikin itu ukurannya 8 kali 12 ya, 8 kali 12, jadi plus minus sekitar 100 meter persegi, 96 sih tepatnya. Kemudian saya ngambil contoh, lihat-lihat contohnya. Lihat contohnya itu ada di YouTube, itu ada panduan, ada teman-teman yang sudah pernah membuat greenhouse, apakah pakai baja ringan atau pakai bambu atau pakai kayu, kemudian dindingnya pakai insect net, atasnya pakai plastik UV. Saya belajar banyak sekali. Ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ada di komunitas greenhouse, komunitas melon Indonesia, kemudian juga teman-teman yang membuat channel video di YouTube, kemudian juga yang share pengetahuannya di Facebook Reel atau Facebook Status. Itu dari situ saya bisa belajar banyak, sehingga saya bisa memilih misalkan jenis benih melon yang akan ditanam seperti apa, model penanamannya apakah di polybag atau di box es krim, atau apakah menggunakan pipa dan lain-lain. Proses pembangunan greenhouse sendiri itu butuh waktu sekitar 2 minggu, ya, dan saya menggunakan kemampuan dari staf-staf yang ada di JJ Jahra. Kebetulan sebagian mereka itu latar belakangnya tukang, jadi waktu kita putuskan apakah kita panggil konsultan untuk bikin langsung greenhouse,
kita terima jadi, atau kita akan coba buat sendiri dengan resiko hasilnya mungkin nggak terlalu sesuai atau eh, nggak sesuai misalkan standar. Tapi saya pikir saya ambil resiko itulah supaya satu waktu saya bikin greenhouse kedua, greenhouse ketiga, dan seterusnya kalau bisa sifatnya pengembangan, ya saya sudah ada pengalaman, tim saya juga sudah ada pengalaman. Jadi sekitar 2 minggu greenhouse dikerjakan, hasilnya ternyata bisa, ya meskipun ada beberapa kekurangan, misalkan kurang tinggi, terlalu panas, kemudian dindingnya harusnya pakai insektet lebih tinggi dan lain-lain. Jadi buat saya hal-hal seperti itu ya, kalau kita bicara hasil, apakah hasilnya pasti dijamin berhasil ya? Kita nggak tahu, itu mah ya itu istilahnya yang maha kuasa lah, itu takdir dari yang maha kuasa. Tapi buat saya kalau kita usahakan semaksimal mungkin, kita upayakan sesuai rekomendasi penanamannya juga, pemupukannya dan lain-lain, perawatannya itu sesuai dengan yang disarankan, ya harusnya mestinya sebagaimana mestinya gitu. Jadi bisa dapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Kalaupun hasil yang meleset, mungkin itu takdir yang kuasa, mungkin ada hikmah di balik itu semua. Jadi kita kalau dari sisi perasaan tuh adem, kita nggak menyesali, kita juga nggak jadi mutung atau nggak kecewa terlalu jauh gitu. Yang penting kita jalani, kalau bahasa orang tuh ya lelakon hidup, kita jalani sebaik-baiknya, syukur-syukur bisa manfaat bukan cuma buat kita, buat keluarga, tapi juga buat orang lain di sekeliling kita, atau orang lain yang ikut terlibat di kegiatan dan mendapatkan hasil, mendapatkan penghasilan untuk penghidupan keluarganya, serta juga bisa punya implikasi buat masyarakat banyak. Itu harapannya. Ya. Demikian mungkin sharing saya ya, terkait dengan menanam melon di hamparan, di tanah langsung, udara terbuka, atau menanam melon di greenhouse, dan bagaimana prosesnya sehingga sampai kepada hal itu. Ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam sejahtera.